Kalau kita nih ya, bukannya berarti suzon, kalau aku sama Kak Ruben lebih kayak, kita nih buat salah apa ya? Ataukah emang ini orang usil doang? Siapa ya kira-kira, apa ya motifnya gitu. Tapi kita nggak mikir, oh ini dia nih gitu, nggak. Ragam cerita yang penuh aura tak biasa dan menyangka sepertinya terus memayungi keluarga besar The Onsu. Seperti Sabtu akhir pekan kemarin, saat kecelakaan tunggal dialami Jordi Onsu, adik kandung Ruben Onsu yang mengalami kecelakaan di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat. Ya, saat tengah melaju kencang, tiba-tiba saja mobil mewah keluaran pabrikan Eropa yang ditumpangi Jordi mengalami pecah ban sehingga melaju tak terkendali dan menghantam pembatas jalan. Jadi kejadian kecelakaan tunggal pukul 06.05 hari Sabtu kemarin ya. Itu kecelakaan di lokasinya di sekitar 162 di sekitaran daerah Majalengka. Kendaraan tersebut mengalami pecah ban lalu tidak terkendali dan menabrak pagar pembatas. Tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Rawan kecelakaan tidak ya, secara data juga kami memiliki data bukan daerah rawan kecelakaan atau kecelakaan yang berulang. Tok kabar adanya campur tangan kekuatan gaib di balik kecelakaan ini tiba-tiba menyeruak saat Jordi mengaku merasa mobilnya seperti terdorong oleh kekuatan dahsyat dari belakang sebelum kecelakaan terjadi. Padahal saat kecelakaan terjadi justru tak ada satupun mobil yang menabrak dari arah belakang. Posisi aku di depan penumpang, lumayan kaget karena kayak tiba-tiba mobil kayak ada yang dorong dari belakang, entah apa. Padahal belakang kita kosong. Tulis Jordi menyoal kecelakaan yang dialaminya. Dan yang lebih anehnya lagi, lokasi kecelakaan itu justru bukanlah titik rawan kecelakaan di ruas tol Cipali. Ada apa sebenarnya dengan Jordi? Aku juga belum dengar detailnya kayak apa gitu. Ya dari pihak keluarga nggak ada yang ngasih tahu juga. Jadi ya harusnya baik-baik aja kali. Kalau dia ada perlu baru. Ya lebih mawas diri kalau kita nih ya, bukannya berarti suzon. Kalau aku sama Kak Ruben lebih kayak, kita nih buat salah apa ya? Ataukah emang ini orang usil doang? Siapa ya kira-kira, apa ya motifnya gitu. Tapi kita nggak mikir, oh ini dia nih gitu, nggak. Di luar dugaan, Jordi terkait hal di luar nalar yang membuatnya mengalami kecelakaan. Pada kenyataannya, kecelakaan yang dialami adik kandung Ruben Onsu itu justru kian menebalkan beragam mitos yang masih terpatri di tengah-tengah warga sekitar terkait keberadaan tol Cipali yang berkabut misteri. Salah satunya berhubungan dengan keberadaan Batu Bleneng. Selain mitos Batu Bleneng, jauh sebelum jalan tol dibangun, konon ada pula kerajaan tak kasat mata di tempat tersebut yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata, seperti penuturan dari juru kunci Batu Bleneng. Oke, baik pemirsa Silet, di sini saya merasakan satu energi yang sangat kuat yang tak terlihat yang kami lihat. Pada dasarnya mereka juga tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Tuhan. Itu kerajaan di situ ada, di sini ada. Secara nyata dan saya sebagai saksi hidup, ya di situ terjadi keganjilan tuh banyak. Nah, selalu di jalur itu, di jalur tempat Gunung Bleneng tersebut. Anehnya itu. Sebelum kecelakaan aneh yang dialaminya, konon dugaan adanya serangan kekuatan gaib yang menyasar Jordi justru sudah lebih dulu muncul. Hal itu ditandai dengan keberadaan benda-benda tak biasa dan juga sosok-sosok tak kasat mata di rumah mewah yang dihuni Jordi.
Hal itu sempat diungkap sendiri oleh Jordi di akun media sosialnya. Berawal pas di kamar mandi, udah berasa ada yang ngawasi. Terus lihat kayak ada bungkusan gitu. Akhirnya bercuci muka, langsung ngecek, dan ya ketemu bungkusan kayak gumpalan gitu. Dari samping jam ke arah air mancur, terus aku uber, dia kabur lagi ke arah kamar bibi. Demikian tulis Jordi, seraya menyertakan ilustrasi peristiwa di luar nalar yang sempat dialaminya. Waktu itu pertama kali aku sempat ngobrol gitu Kak sama beberapa anak-anak indigo gitu ya, terus beberapa orang yang kita bilang bisa. Aku tanya, kenapa ya gue tuh tiap pindah rumah ada aja kejadian A, kejadian B, pindah ke mana namanya, pindah ke Bogor, di Bogor ada ular gede banget nggak boleh dipukul lah, di rumah Bekasi ada apa, pindah lagi kemana, semua kayak kok kayak ada mulu gitu. Akhirnya semua orang bilang, bukan rumahnya Jor, emang lu nya sensitif. Anak bujangan rumah segede gitu, ya kan, ya kalah lah manusia. Yang manusianya cuma dia sama yang kerja sama security rumah. Kalau rumah saya kan ada anak, ada ini rame kan gitu. Jadi kalau dia kita pergi aja berapa? Iya. Dia kan sendirian gitu. Jadinya buat saya ya dimanapun kita pasti akan ada lah yang kayak gitu. Nyaris sama dengan sang kakak Ruben Onsu, Jordi Onsu juga lekat dengan kejadian-kejadian di luar nalar serta serangan tak kasat mata. Tapi di luar itu lahir pada 12 Juni 1993, maka berdasarkan weton atau hari kelahiran yang dimiliki seseorang menggunakan pasaran Jawa, Jordi Onsu memiliki weton Sabtu Pahing. Dan menurut peneropongan Ki Candan Langit, orang-orang yang memiliki weton Sabtu Pahing termasuk Jordi memang terbilang sensitif dengan hal-hal gaib. Tidak hanya itu, sejatinya mereka juga selalu didampingi oleh leluhur yang menjaga mereka. Lantas benarkah hal-hal di luar nalar yang dialami Jordi Onsu lantaran ia termasuk golongan pemilik tulang wangi? Dan seperti apa pula penjelasan terkait orang-orang yang memiliki tulang wangi? Percaya nggak percaya, tapi ada dimensi lain yang memang harus dijaga perasaannya juga. Perasaan mereka mesti dijaga, apalagi mengingat mungkin usia mereka jauh di atas kita. Nah, makanya sopan santun itu perlu diterapkan di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja. Oke, pemirsa Silet RCTI, jadi saya melihat weton Jordi Onsu ini memiliki weton Sabtu Pahing, di mana weton ini memiliki pasaran neptu jumlahnya 18. Berarti weton ini terbilang weton yang paling tertinggi nilainya, alias merajai. Makanya di dalam weton ini biasanya kalau orang yang terlahir di weton ini memiliki karisma yang bagus dan memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki kewibawaan di mata masyarakat. Dan di sisi lain, ini ada hal yang terkait dengan leluhur. Leluhur itu berarti dia memiliki kekuatan spiritual tersendiri di dalam dirinya. Ini biasanya yang mendampingi ini biasanya jenis kodam yang baik. Jadi kalau menurut saya pribadi, wetonnya Jordi Onsu ini memang kalau udah hari Sabtu ini memang ada sisi keterkaitan dengan hal gaib. Namun tidak seperti dengan weton-weton yang terbilang itu seperti weton tulang wangi ya. Jadi Sabtu Pahing ini malah justru memiliki kekuatan sebenarnya. Jadi kalau di Sabtunya memang ada bagian ya, ada bagian energi gaib yang ada bersarang di badannya. Namun kalau pahingnya itu enggak. Jadi Sabtu Pahing ini tidak termasuk namanya jenis weton yang terbilang masuk ke dalam kategori tulang wangi ataupun iga jarang. Buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih, minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan. Tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi saya sama Tuhan, lebih banyak berdoa.